Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulamayuni Harahap, NIM 19205078, peluang PGMI 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah PPKN. Nah, sekarang pengertian PPKN ialah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PPKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Nah, bahwa pendidikan kewarganegaraan berupaya untuk memberikan para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hubungan antara warga negara dan negara, untuk pendidikan persiapan untuk mempertahankan negara agar menjadi warga negara bangsa yang andal dan dapat diandalkan oleh negara. Nah, selanjutnya fungsi PPKN. Pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Kedua, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Keempat, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Nah, di sini pun ada tujuan PPKN. Secara umum, tujuan PPKN itu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, adapun tujuan PPKN secara khusus yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan di atas kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, adapun ruang lingkup PPKN yaitu Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun karakteristik PPKN yang menurut Jamarah dan Jane, pertama, menekankan pada pemecahan permasalahan. Kedua, bisa dijalankan dalam berbagai konteks. Ketiga, mengarahkan siswa menjadi pelajar mandiri. Keempat, menerapkan penilaian otentik. Nah, adapun sejarah PPKN yaitu sejarah pendidikan kewarganegaraan atau civic education di dunia diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun 1790 di Amerika Serikat dalam bentuk pendidikan kewirausahaan. Nah, sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civic. Penerapan civic sebagai pelajaran di sekolah dimulai pada tahun 1961. Kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Baiklah, kesimpulan dari materi sejarah PPKN ini ialah
Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pendidikan untuk membangun kembali jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, diharapkan bahwa generasi penerus bangsa ini mempunyai fondasi yang kuat dalam mencintai dan membela bangsa dan negaranya, menghadapi perubahan secara global di berbagai bidang, sehingga melalui pendidikan kewarganegaraan ini dapat melahirkan manusia Indonesia yang memiliki daya saing dan nasionalisme yang kuat terhadap bangsanya. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.